وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Rehab Hati Jambi, semoga Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini, di Selasa, yakni di tanggal 29 Maret, kami akan meruqyah sebuah tempat kafe, ya, yakni Kopi Pedalaman. Ini adalah ruqyah yang kedua kali, ruqyah tempat usaha. Kita ikuti bagaimana proses ruqyahnya berjalan. Barakallahu. Sahabat Rehab Hati Jambi, terkadang dalam dunia usaha terjadi yang namanya sihir, ya. Ada yang namanya sihir untuk membangkrutkan usaha seseorang. Yang namanya kehidupan di dunia itu hal yang biasa seperti itu. Ada tatkala orang yang hasad dengan kita, iri, dengki, lalu dia mengunjungi dukun, kemudian dia lakukanlah perbuatan yang menzolimi kita, yakni melakukan sihir, ya. Salah satu gangguan sihir untuk tempat usaha ini adalah biasanya dengan media-media buhul sihir yang mereka tebarkan di tempat usaha. Seperti apa buhulnya? Bermacam-macam. Ada yang berasal dari tanah kuburan yang ditebar di tempat usaha, ada yang berasal dari bekas air memandikan jenazah, ada yang ditanam, buhul yang ditanam, diikat, yang tujuannya ialah untuk seolah-olah tempat usaha tersebut bisa tutup, bahkan bangkrut, begitu. Ada beberapa tempat usaha seperti rumah makan yang dibuat padahal ia buka, ya, dia buka, tapi orang melihatnya seolah-olah tutup, kosong, gelap, begitu. Lalu kemudian sebuah tempat usaha, rumah makan misalkan, makanannya itu dibuat cepat basinya, atau tempat usaha itu dibuat seolah-olah suasananya itu gelap, ya, menyeramkan, dibuat suasananya itu kotor, dibuat suasananya itu orang sungkan untuk mampir di tempat usaha tersebut, ya. Terkadang beberapa kasus juga karyawan yang ada di tempat usaha itu dibuat malas untuk bekerja, dibuat ngantuk, dibuat sering demam, ya, meriang, sakit-sakitan. Nah, itu adalah suatu kondisi yang mana tujuan sihir untuk membangkrutkan tempat usaha seseorang, ya. Maka untuk solusi gangguan sihir di tempat usaha ini, ya, kita bisa lakukan ruqyah syariah secara mandiri. Ruqyah syariah secara mandiri, atau kita bisa undang ahli ruqyah, lalu kemudian kita bisa minta bantuannya untuk bisa meruqyah tempat usaha kita, ya. Ruqyah itu mudah, jadi bukan milik ustadz, tapi milik umat, ya. Kita pun bisa melakukannya. Insya Allah selanjutnya kita akan sampaikan bagaimana tutorial langkah praktis untuk bisa meruqyah tempat usaha kita atau rumah kita sendiri. Barakallahu fiik. Sahabat Rehab Hati,
tutorial ruqyah rumah atau ruqyah tempat usaha itu mudah ya, sangat mudah. Kita bisa siapkan daun bidara. Untuk daun bidaranya biasa kita pakai di ukuran 1 ember ini, yakni dengan 70 lembar atau lebih boleh saja. Ya, kemudian kita giling atau tidak di blender, ya, kita blender sampai halus, lalu kita campurkan air di 1 ember seperti ini. Kemudian air ini kita bacakan ayat-ayat ruqyah syariah, yakni bacaan dengan doa-doa ruqyah dan Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, seperti Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian bisa kita tambah dengan ayat-ayat pembatal sihir, yakni seperti Al-Baqarah 102. Dan lebih afdal lagi kalau kita bacakan full surah Al-Baqarah, ya, full surah Al-Baqarah. Nah, setelah kita baca, kemudian kita tiup, lalu kita doakan airnya agar dia menjadi sarana untuk membersihkan atau mengusir segala macam gangguan-gangguan sihir atau syaitan jin yang ada di rumah atau tempat usaha kita. Baik, nantikan video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana tahap per tahapnya. Barakallahu fiik. Sama ya. Kemudian untuk diri kita juga, karena biasanya memang kalau saya ruqyah tempat itu ya harus sama penghuninya, harus sama orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya bisa cuma saya bacakan air di sini gitu kan, lalu saya cipratkan, cuman kurang berfaedah lah gitu. Kita juga mungkin yang di sini butuh untuk pembersihan jiwa, ya enggak? Kalau kita dengerin Al-Quran pasti tenang enggak? Ya kan, tenang gitu. Ya, mudah-mudahan apa-apa energi negatif dalam diri kita, baik dari gangguan setan jin ataupun sihir, Allah lepaskan ya. Allah bantu lepaskan gitu. Kita siap semuanya ya. Ingat kunci-kuncinya? Masih ingat enggak yang lalu? Ulangi lagi. Lupa bilang ini ulangi. Ini berarti baru ya? Ya. Belum pernah ikut ya? Oh, belum. Iya. Jadi ruqyah ini ruqyah syar'iyah ya. Karena ruqyah ada dua, ruqyah syar'i dan ruqyah yang syirik ya. Ruqyah syar'i kita membacakan murni Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'anul Karim, doa-doa Nabi gitu. Ya insyaallah kalau kita dengerin Quran tenang, hati itu tenang gitu. Jadi tidak perlu takut ya, banyak mungkin baru pertama kali atau udah pernah di ruqyah? Belum. Nah, jadi tidak usah takut. Insyaallah ini untuk ketenangan kita juga. Kemudian ada kunci-kuncinya, yakni sebelum ruqyah ya, kita istighfar dulu, kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena ruqyah ini sarana doa ya, kita berdoa kepada Allah. Tatkala kita berdoa, terkadang masih ada penghalang, doa kita enggak tersampaikan, enggak diijabah gitu. Kenapa? Karena masih ada dosa-dosa kita. Semua pendosa, ya, saya di sini juga banyak dosanya, sama seperti Mbak dan Mas semuanya, ya. Setiap manusia pasti ada dosa, ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwab. Setiap anak Adam dia pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang mau bertaubat kepada Allah. Ayo kita sama-sama taubat, sama-sama muhasabah diri, istighfar yang dalam kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Masing-masing istighfar silakan yang dalam, yang khusyuk. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, kesalahan kami, kemaksiatan kami, kelalaian kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang mengundang kehinaan, yang mengundang musibah, yang mengundang bala. Ampunilah dosa-dosa yang mengundang kesulitan-kesulitan ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang mengundang
masalah-masalah ini. Allahumma ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang mengundang gangguan syaitan jin, sihir, ain yang ada dalam diri kami dan dalam lingkungan ini ya Allah. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Terimalah taubat kami. Mudahkanlah segala proses apa-apa yang kami kerjakan di hari ini ya Allah, termasuk proses ruqyah syar'iyyah ini ya Allah. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, serahkan keluar seluruh syaitan jin, sihir, ain yang ada dalam tubuh kami ya Allah, yang ada dalam tubuh hamba-hambamu ini ya Rabb ilahana. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا
برب هارون وموسى. Ayo, keluar kalian dari dalam tubuh ini, dari dalam tubuh hamba-hamba Allah ini. Keluarlah kalian seluruhnya, semuanya. Ingatlah penciptaan kalian. Allah ciptakan kalian untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tugas kalian adalah ibadah, bukan untuk mendampingi manusia, bukan untuk menzolimi, menyakiti, bukan untuk menjadi pembantu manusia, bukan. Tapi tugas kalian adalah ibadah, bukan untuk menjadi hamba iblis, bukan untuk menjadi hamba dukun, bukan. Tapi tugas kalian adalah ibadah. Maka ibadahlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Masuk Islamlah jika kalian masih kafir. Masuk Islamlah kalian, belajar Islamlah kalian. Tugas kalian adalah ibadah. Ya, keluar, pergi, cari ulama-ulama di antara kalian, di bangsa kalian. Ya, belajar Islam. Ya, keluar seluruhnya, silahkan keluar. Keluar saja dengan sukarela. Keluar saja dengan sukarela. Ya. Bismillah, 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 bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هلك عني سلطانيه. 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 خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Oke, terima kasih. Dengan ruqyah ini ada peningkatan. Yang pertamanya awalnya sholat itu kadang-kadang tuh lupa rakaat juga kan, kadang sampai 5 teringat gitu, salah gue diterusin. Tapi dengan ruqyah ini alhamdulillah ada peningkatan sholatnya, lebih ada yang dapat. Kemarin tidak dapat khusyuk, alhamdulillah udah dapat yang khusyuk. Ya. Terus di badan gimana rasanya? Kalau di badan sekarang alhamdulillah ada agak ringan. Kemarin agak pemalas gitu ini. Sekarang alhamdulillah ada ringannya gitu. Yang dulu emosinya tinggi gitu, sekarang bisa dikontrol. Tadi waktu di ruqyah apa yang abang rasakan ya? Itu yang ada satu lagi yang mungkin pengikut dari dulu ya, mungkin dia mau keluar tapi dia mau maksa, tapi belum mau dia. Ya, berarti insyaallah saya dengan hati saya sendiri, insyaallah dia keluar. Tadi itu dia komunikasi ya, gitu. cepat dalam
terlambatnya pas gitu. Mungkin dia lagi ibaratnya lagi beres-beres kata orang Beres-beres. ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya Iya. bisa ruqyah lebih intensif lagi, Iya. termasuk ruqyah mandirinya dan termasuk apa namanya, ya kita yang namanya ngusir kan tidak mudah, Iya. ya kan, tidak mudah. Kadang karena dia sudah punya tempat, sudah punya rumah istilahnya kan, kita usir, nggak mudah. Maka butuh proses, semuanya butuh tahapan. Jadi terus berjuang bang, terus berjuang untuk bersih, ya sesuai dengan fitrah kita. Kita lahir dalam kondisi suci, gitu. Tidak ada gangguan-gangguan yang masuk. Ketika kita mungkin dulu pernah nuntut, ya kan, atau kita pernah mendatangi dukun, kemudian kita minta ilmunya, gitu kan, tidak diisi. Itu sesuatu yang diundang itu kita usir lagi, kita bersihkan. Sampai nanti kita ketemu Allah Ta'ala, kita meninggal dalam kondisi memang bersih. Itu kan yang kita pengen. Coba kalau kita meninggal dalam kondisi apa? Gangguan setan itu masih ada. Ya, alhamdulillah kan. Otomatis kita berteman dengan mereka. Amalan kita bakalan terbagi di akhirat kelak. Kita pengen bersih, pengen normal-normal. Karena hakikatnya manusia, ya, fitrahnya, jadi di alam kita tidak ada yang punya kemampuan yang melebihi kemampuan daripada Nabi. Sahabat Rehapati, jadi ini tadi air yang sudah kita ruqyah, kita bacakan Al-Quran, lalu kemudian kita tiupkan, kita doakan agar ia menjadi sarana pengusir segala macam gangguan syaitan jin ataupun sihir ataupun ain yang ada di rumah atau lokasi tempat usaha. Ya, kita bisa praktekkan juga dengan cara demikian karena ruqyah itu sangat mudah, ya, mudah sekali. Baik, bismillah. Mulai dari dalam ya. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Maaf ya, permisi ya. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alhamdulillah telah selesai kita ruqyah tempat usaha ini, yakni di pojok di Kopi Pedalaman. Ya, mudah-mudahan dengan sarana ruqyah syar'iah ini kita tempat lokasi usaha ini bisa lepas dari segala macam pengaruh buruk, gangguan syaitan jin ataupun sihir yang memang dikeluhkan oleh ownernya. Ya, mudah-mudahan juga tutorial ruqyah rumah atau ruqyah tempat usaha tadi bisa kita praktekkan juga di tempat kita atau rumah kita atau tempat usaha kita. Barakallahu fikum wa alaikum